Shalom saudaraku sekalian, kembali malam ini kita bersyukur karena kita bisa ada bersama di hadapan Tuhan. Kita boleh memuji, menyembah Tuhan, meninggikan namanya. Dan malam ini kembali kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Dan tema saya pada malam ini adalah mengakhiri sebuah pertandingan. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ketujuh. 2 Timotius pasal 4 ayat ketujuh. Saya bacakan untuk Anda. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudaraku sekalian, di sini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus bisa mengakhiri sebuah pertandingan yang baik. Ini bukan berbicara tentang pemenang, tapi kita berbicara tentang bagaimana mengakhiri sebuah pertandingan. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika kita berbicara mengenai pertandingan, maka konotasinya pasti akan berbicara tentang sebuah kemenangan. Dan kita melihat bahwa setiap orang yang mengikuti pertandingan, mereka berjuang untuk bisa menjadi seorang pemenang. Nah, saudaraku sekalian, kita lihat hidup kita ini juga seperti sebuah pertandingan. Mengapa saya berkata demikian? Karena kita melihat bahwa setiap orang yang berada di dalam kehidupan ini berjuang untuk mencapai segala sesuatu yang mereka inginkan, yang mereka harapkan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku sekalian, coba kita lihat anak-anak sekolah. Saudaraku sekalian, setiap hari mereka berangkat ke sekolah atau sekarang yang online. Mereka setiap hari mereka sekolah secara online. Mereka berusaha agar mereka bisa menguasai apapun yang mereka pelajari dari sekolah, dan mereka berjuang agar mereka bisa naik kelas, mereka bisa lulus dan berhasil di dalam sekolah mereka. Dan saudaraku sekalian, kita melihat para pengusaha. Para pengusaha setiap hari mereka berjuang di dalam kehidupan mereka, dalam usaha pekerjaan mereka. Mereka berjuang agar bisnis mereka itu bisa maju, bisnis mereka bisa berkembang, mereka bisa menghasilkan profit dan lain sebagainya. Dan kita melihat bahwa ibu-ibu rumah tangga, mereka juga berjuang, saudaraku sekalian. Mereka berjuang bagaimana mereka bisa mengurus anak-anak mereka dengan baik. Mereka berjuang setiap hari bagaimana mereka mengurus rumah. Nah, kita melihat semua itu merupakan hal-hal yang dilakukan dan dikerjakan oleh orang-orang yang berada di dalam kehidupan kita. Bahkan kita melihat para karyawan. Saudaraku sekalian, para karyawan sama. Mereka berjuang agar pekerjaan mereka berhasil, dan karir mereka juga bisa menanjak. Mereka ingin supaya mereka bisa mendapat promosi demi promosi. Nah, kita melihat saudaraku sekalian, seluruh kehidupan ini, semua yang ada di dalam itu berjuang untuk mencapai apapun yang mereka inginkan. Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen itu juga sama, saudaraku sekalian. Kita juga berada di dalam sebuah gelanggang pertandingan. Di mana kita tahu selain kita bertanding di dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan ini, satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah kita juga bertanding di dalam sebuah pertandingan yang saya sebut dengan pertandingan iman. Nah, saudaraku sekalian, di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 menjelaskan bahwa pertandingan yang kita jalani sebagai orang Kristen itu pertandingan seperti apa. Mari kita lihat 1 Timotius pasal 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Amin. Sebagai orang Kristen, yang penting bagi kita itu bukan sekedar menjadi seorang pemenang saja, saudaraku sekalian. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, di sini dikatakan bahwa kita juga dituntut untuk bisa mengakhiri sebuah pertandingan dengan baik. Sebab tidak semua orang bisa menyelesaikan sebuah pertandingan
dengan baik. Saya berikan contoh, saudaraku sekalian, ya contoh sebuah pertandingan maraton. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa dalam sebuah pertandingan maraton itu ada begitu banyak peserta. Ya, kita melihat bahkan ada maraton ya dari ratusan sampai ribuan pesertanya. Untuk maraton yang terkenal dengan hadiah uang yang besar dan diadakan di negara ternama. Saudaraku sekalian, ada ribuan orang mengikuti maraton tersebut. Pada waktu itu maraton start, pada waktu itu maraton dimulai, saudaraku sekalian, kita bisa melihat bahwa ya kalau maraton itu diikuti 100 orang, begitu start 100-100-nya itu berlari. Kalau 1000 orang, 1000-1000-nya itu berlari ketika mulai start. Tapi saudaraku sekalian, apa yang terjadi ketika berada di tengah jalan? Kita mulai melihat ada banyak orang itu mulai berguguran, ya. Mereka ada yang tidak sanggup melanjutkan, ada yang kelelahan, ada yang cedera, ada yang jatuh, ya, dan lain sebagainya. Dan ketika menjelang akhir, di garis akhir, mendekati garis akhir, kita mulai melihat ada orang juga, ada banyak peserta yang mulai ya berguguran, dan kadang-kadang ketika di finish hanya ya sisa 10-30% dari peserta yang menyelesaikannya. Nah, saudaraku sekalian, ini adalah sebuah pertandingan maraton, ya. Banyak peserta yang gagal ya di dalam pertandingan maraton. Nah, di dalam pertandingan iman, saudaraku sekalian, perhatikan ketika kita membaca firman Tuhan dikatakan bahwa pertandingan kita sebagai orang Kristen itu adalah pertandingan iman. Maka dalam pertandingan iman ini kita harus bisa berusaha untuk menjaga dan memelihara iman kita sedemikian rupa. Agar apa? Agar kita bisa tetap beriman kepada Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita dan di dalam berbagai kondisi. Jadi ketika kita berbicara mengenai pertandingan iman, saudaraku sekalian, ya kita berbicara bagaimana dengan iman kita ini kita bisa bertahan ya terhadap segala sesuatu pergumulan, masalah yang datang, semua hal-hal yang menyerang kita, yang membuat hidup kita itu tidak nyaman, tidak enak, ya terancam, ya mungkin ketakutan, ada kekhawatiran. Saudaraku sekalian, kita harus bisa tetap bertahan di dalam iman kita. Nah, saya akan berikan sebuah contoh ya untuk Anda. Nah, saya percaya saudaraku sekalian, kita semua kenal ya dengan tokoh yang bernama Ayub. Seorang tokoh yang sangat amat terkenal ya. Saudaraku sekalian, firman Tuhan ya ketika kita baca di Ayub yang pertama, di sana menjelaskan tentang siapakah Ayub itu dengan sangat luar biasa. Alkitab mengatakan bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh, jujur, ya. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Itu luar biasa. Bukan saja dia seorang yang sangat amat saleh, rohani di hadapan Tuhan, tetapi kita menemukan bahwa Ayub juga ada seorang yang kaya. Ya, kalau kita membaca dari Ayub, ya pasal pertama ayat 1 sampai dengan 3 kita bisa menemukan hal seperti ini. Ya, Ayub berada di dalam sebuah kehidupan yang kita bisa sebut sempurna. Kenapa? Ya, sebagai orang Kristen, ya harusnya dia adalah seorang yang sempurna. Saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Punya anak banyak, 7 laki-laki, 3 perempuan. Bukan hanya itu, dia kaya sekali. Ya, dia kaya sekali. Alkitab yang kita baca menjelaskan dia punya 7.000 ekor ya kambing domba. Dia punya 3.000 ekor unta, 500 pasang sapi lembu, saudaraku, ya. Dan dia punya 500 lagi keledai betina dan banyak sekali budak-budak ya yang bekerja dengan dia, yang dalam jumlah yang sangat besar itu kata Alkitab. Jadi saudaraku sekalian, kalau kita memperhatikan hal ini, kita menemukan, wah ini sempurna, ya sempurna. Bayangkan, ya coba kalau kita bisa menjadi seorang yang begitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, ya seorang yang setia, ya saleh, jujur gitu loh, ya. Lalu anak-anak banyak, ganteng-ganteng, cakep-cakep. Nah habis itu, ya kaya, hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Itu luar biasa. Nah saudaraku sekalian, perhatikan.
Setelah semua yang kita baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kita melihat setelah itu ya pencobaan itu datang di dalam kehidupan Ayub. Ya, saudaraku sekalian, di dalam ayat yang ke-14 sampai 19 kita bisa melihat apa yang Ayub alami ya pada saat tersebut. Kita melihat di dalam beberapa ayat tersebut, ya dia punya lembu, sapi, unta, ya kambing, domba, keledai dan lain sebagainya. Itu dirampok orang, habis kebakar, ya. Dan bukan hanya itu, kita juga melihat saudaraku sekalian, anak-anaknya, ya, yang laki-laki maupun yang perempuan, 10 anak itu mati berbarengan saudaraku, ya, mati ketimpa rumah di mana mereka tinggal. Mereka adakan pesta karena angin puting beliung. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan, ya, mungkin bagi banyak orang, wah, ini tragis, ya, punya anak 10-10-nya mati sekaligus. Dan bukan hanya itu, di dalam pasal yang kedua, ayat ke-7. Saudaraku sekalian, Ayub itu ditimpa penyakit kulit yang luar biasa namanya barah. Ya, itu penyakit yang ya kulitnya busuk gitu, gatal busuk. Nah, saudaraku sekalian, itu yang Ayub alami. Dari dia punya segala sesuatu, sehat, ya, hidup bahagia, mengasihi Tuhan, ya. Tetapi dalam waktu sekejap semuanya habis, ya. Semuanya habis, bukan saja hartanya habis, anak-anaknya habis, tapi dia sendiri secara diri pribadi dia juga ditimpa dengan sakit penyakit. Jadi saudaraku sekalian, ya, itu boleh dikata udah jatuh ketimpa tangga, terperosok ke dalam lagi, ya. Itu keadaan Ayub. Nah, saudaraku sekalian, coba bayangkan kalau kita mengalami hal seperti Ayub, coba kira-kira apakah kita bisa bertahan? Apakah kita masih bisa tetap percaya kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa tetap mengasihi Tuhan? Apakah kita bisa datang dan berkata, Tuhan, aku bersyukur untuk semua yang kau izinkan terjadi. Aku percaya apapun kau izinkan terjadi itu akan membawa kebaikan bagiku. Apakah kita bisa berkata demikian seandainya kalau kita mengalami masalah yang begitu besar seperti Ayub? Saudaraku sekalian, firman Tuhan berkata, kehidupan kita hari ini itu adalah sebuah pertandingan iman. Di mana kita dituntut untuk menjaga iman kita terhadap berbagai hal yang kita alami. Kita harus memelihara iman kita terhadap apapun yang datang, khususnya masalah, khususnya pergumulan dan lainnya. Kita harus bisa memelihara, menjaga iman kita sedemikian rupa, ya, apabila semua yang kita cita-citakan, kita harapkan, kita rindukan itu tidak tercapai, belum tercapai. Bukan saja belum tercapai, tetapi kondisi, keadaan kita, ya, itu semakin tidak baik. Saudaraku sekalian, keuangan kita berharap diberkati. Tapi keuangan kita justru memburuk. Kita mengharapkan keluarga harmonis, tapi justru antara suami dan istri terus setiap hari selalu bertengkar, selalu berdebat. Suasana rumah selalu panas. Ketika kita berharap kita berhasil di dalam kuliah kita bisa memperoleh pekerjaan yang baik. Tapi kita berharap bisa memperoleh gaji sedemikian tinggi. Tahu-tahu kita selalu yang mendapat gaji yang tidak kita harapkan. Setengah dari yang kita harapkan. Kita sudah mencoba melamar, mencari kerja di banyak tempat. Tapi gaji yang ditawarkan selalu di bawah harapan kita. Kita berdoa, kita memohon. Kita berkata, Tuhan, gue butuh pekerjaan, gue butuh biaya hidup. Tapi justru tidak seperti yang kita harapkan. Banyak saudaraku, banyak lagi contohnya. Oleh sebab itu seandainya kita yang bertanding di dalam pertandingan iman, kita menghadapi berbagai masalah pergumulan seperti ini, apakah kita bisa bertahan? Saudaraku sekalian, perhatikan Ayub.
Perhatikan Ayub. Ketika harta bendanya itu habis, anak-anaknya mati, Ayub tidak berbuat dosa atau tidak menyalahkan Tuhan. Di dalam pasal pertama ayat ke-22, perhatikan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bahkan saudaraku sekalian, perhatikan, ketika dia ditimpa dengan penyakit bara yang busuk, ketika istrinya berkata kepada Ayub, lo lihat tuh Tuhan yang lo percaya, ya, harta habis, anak-anak mati, ya. Sekarang kamu kena penyakit seperti ini, timpa penyakit yang sangat amat ya menyakitkan. Istrinya berkata, lo lihat apa yang Tuhan lakukan padamu, udah kutuki Tuhanmu. Saudaraku sekalian, tetapi perhatikan bagaimana Ayub menjawab. Ayub pasal 2:10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Perhatikan garis bawahi, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku sekalian, kita melihat sepanjang dari pasal yang pertama, kedua sampai 41. Pasal-pasal, belasan pasal kita melihat bagaimana Ayub bergumul, ya, bergumul di dalam apapun yang dia alami, ya, dan hal yang luar biasa. Di pasal ke-42 ayat 1 sampai dengan ke-6, saudaraku sekalian, kita melihat di sini Ayub mengakui keberadaan dan kedaulatan Tuhan, dan kemudian Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ayat 1 berkata seperti ini, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanya engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat ke-6, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudaraku sekalian, ketika Ayub mengakui keberadaan dan kedaulatan Tuhan di dalam kehidupannya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ini menggambarkan tentang iman Ayub. Menggambarkan bagaimana Ayub bertahan di dalam imannya dan bagaimana dia tetap hidup dengan imannya. Ini menarik sekali. Kita lihat di sini bahwa Ayub berada di dalam pertandingan iman dan dia berhasil menyelesaikan pertandingan tersebut di mana dia akhirnya menerima pemulihan secara total dari Tuhan, dan bukan saja dia dipulihkan tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan tuh menambahkan 2 kali lipat dari apa yang telah Tuhan izinkan dia terambil dari dia. Bahkan dikatakan bahwa anak-anaknya itu begitu luar biasa. Putri-putri Ayub dikatakan adalah wanita-wanita tercantik pada masa tersebut. Ini luar biasa. Nah, saudaraku sekalian, di sini kita bisa melihat bagaimana Ayub dia berada di dalam sebuah pertandingan iman yang luar biasa dan dia berhasil menyelesaikan pertandingan tersebut.
Oleh sebab itu saudaraku sekalian, sangat penting hari ini bagi kita sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, sebagai seorang peserta di dalam pertandingan iman, di mana kita harus bertanding di dalam iman dengan berbagai kondisi untuk membuktikan bahwa kita bisa mengakhiri pertandingan iman tersebut. Saudaraku sekalian, setiap pertandingan iman kita itu berbeda-beda. Ya, apapun ya bentuk pertandingan iman Anda, satu hal yang saudara perlu mengerti dan harus mengerti, bahwa saudara harus menyelesaikan itu pertandingan. Saudara tidak boleh menyerah di dalam pertandingan iman saudara. Saya tidak tahu apapun pertandingan iman saudara. Mungkin saudara bertanding di dalam pertandingan iman akan sakit penyakit saudara. Ya, mungkin saudara bertandingan pertandingan iman akan masa depan saudara. Ya, nah atau ya saudara sedang berada di dalam pertandingan iman dalam pelayanan saudara, atau saudara sedang berada dalam pertandingan iman tentang usaha pekerjaan bisnis keuangan Anda. Apapun pertandingan iman saudara, saya mau katakan saudara tidak boleh menyerah. Ya, kita harus menyelesaikan pertandingan kita, menyelesaikan pertandingan iman kita. Ini yang harus kita mengerti saudaraku, ya. Kita harus menjadi seorang yang bisa mengakhiri semuanya dengan baik. Kita bukan seorang pecundang, saya percaya kita adalah seorang pemenang. Ya, Anda adalah seorang yang tak terhentikan. Saya percaya bahwa urapan yang unstoppable, urapan Tuhan, urapan kemenangan, urapan kekuatan daripada Tuhan akan ada padamu. Dan engkau pasti akan mengakhiri pertandingan imanmu dengan baik. Amin saudaraku. Oke, nah saya percaya bahwa Ayub bisa menjadi satu panutan, satu teladan yang luar biasa bagi kita. Bagaimana ya dia sudah jatuh ketimpa tangga lalu terperosok ke dalam lubang yang dalam. Tapi akhirnya dia tetap bisa keluar, bahkan dia keluar menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik? Bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Saudaraku sekalian, satu hal yang pertama harus kita mengerti adalah kita harus mengakui keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengakui bahwa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, banyak orang Kristen tahu Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Tetapi saudaraku sekalian, perhatikan. Ketika kita sedang berbahagia, kita sedang hidup di dalam ya kehidupan yang baik, harmonis, sehat, ya, semua hidup kita lancar-lancar, usaha lancar, pokoknya ya semuanya lancar gitu. Saudaraku sekalian, kita tahu Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kita merasa ya Tuhan menyertaiku, Tuhan memberkatiku, Tuhan memperhatikanku, Tuhan bersamaku, Tuhan ada di dalam hidupku. Tetapi saudaraku sekalian, perhatikan. Ya, ketika kita ditimpa masalah, ada orang-orang Kristen ketika mereka ya ada masalah datang dalam kehidupan mereka, lalu ada pergumulan yang mereka hadapi, mereka ditimpa persoalan-persoalan di berbagai aspek kehidupan mereka. Banyak sekali orang Kristen, ya, mereka merasa bahwa Tuhan itu telah meninggalkan mereka. Tuhan lupa, Tuhan tidak ada di dalam kehidupan mereka. Saya mau katakan saudaraku sekalian, kalau ya itu yang saudara rasakan, kalau itu yang menurut saudara, ya inilah yang terjadi. Saya mau katakan itu sebuah kesalahan. Itu sebuah kesalahan. Justru kita bisa melihat keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan hanya pada saat kita hidup dalam sukacita, hidup dalam keadaan baik.
Tetapi ketika kita berada di dalam pergumulan, ketika ada masalah-masalah datang di dalam kehidupan kita, ada persoalan-persoalan yang terus mengalir atas kehidupan kita, kita tetap bisa melihat keberadaan Tuhan. Kita bisa menemukan Tuhan ada bersama dengan kita ketika kekuatan-kekuatan yang Dia berikan kepada kita untuk menghadapi berbagai persoalan yang datang. Jadi saudaraku sekalian, ini hal yang sangat penting untuk saudara mengerti. Kalau saudara ingin mengakhiri pertandingan iman dengan baik, saudara perlu mengakui keberadaan Tuhan di dalam hidup saudara. Apapun yang saudara hadapi, mungkin saudara sedang kebingungan, saudara sedang khawatir, saudara sedang ketakutan. Saya mau katakan, Tuhan ada bersama denganmu. Tuhan ada di sampingmu. Tuhan ada di dalam hidupmu. Walaupun ada penuh masalah, kita bisa menemukan Tuhan dalam keadaan kita yang tidak baik sekalipun. Kalau kita memperhatikan ayat ke-5 dan ke-6 dari Ayub pasal ke-42, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk di dalam debu. Saudaraku sekalian, Ayub mungkin selama ini Ayub itu hanya mendengar tentang Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan itu seperti sebuah legenda. Dia hanya mendengar. Tuhan begini, Tuhan begitu, dia dengar. Mungkin secara langsung Ayub itu tidak pernah melihat Tuhan. Tuhan tidak pernah menyatakan diri secara langsung kepada Ayub. Tetapi saudaraku sekalian, kalau kita membaca seluruh kitab Ayub, kita menemukan dengan kata lain, di dalam kondisi yang terpuruk, justru Ayub menemukan keberadaan Tuhan. Dulu hanya mendengar, tapi sekarang dia melihat. Saudaraku sekalian, mungkin selama ini Anda mendengar tentang Tuhan saja. Tetapi ketika ada masalah datang di dalam kehidupan Anda, saya mau katakan, ini merupakan kesempatan terbaik. Saudara bisa menyadari keberadaan Tuhan di dalam kehidupanmu. Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Baik pada saat kita berbahagia ataupun pada saat tidak. Tapi saudaraku sekalian, yang saya mau tekankan adalah Tuhan itu tetap ada dan pasti ada ketika kita menghadapi masalah, persoalan dan pergumulan. Oleh sebab itu, jangan pernah lupa Tuhan ada di dalam masalahmu. Yang kedua, kalau kita mau menyelesaikan pertandingan iman dengan baik, yang kedua adalah kita harus bisa bertahan di dalam berbagai ujian. Kita harus bisa bertahan di dalam berbagai ujian. Saudaraku sekalian, ketika ujian datang, banyak orang Kristen itu gagal bertahan di dalam ujian yang datang. Karena banyak orang Kristen itu menyerah. Menyerah ketika mereka menghadapi ujian tersebut. Mereka menyerah, mereka meninggalkan Tuhan, mereka kemudian tidak mengandalkan Tuhan, bahkan banyak kemudian tidak percaya kepada Tuhan. Karena mereka selalu merasa bahwa, kenapa ini bisa terjadi? Banyak orang Kristen tidak siap menghadapi ujian yang datang. Saudaraku sekalian, kalau kita yang bertanding dalam pertandingan iman, kalau kita mau menyelesaikan pertandingan tersebut dengan baik, saudaraku sekalian, kita harus bisa bertahan di dalam berbagai bentuk ujian yang datang di dalam kehidupan kita. Baik itu ujian besar maupun ujian kecil. Kita harus berusaha bertahan, berjuang bertahan. Di dalam Yakobus pasal yang pertama dan yang kedua, dalam kitab Yakobus
Pasal pertama ayat kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku sekalian, kita harus bertahan. Ya. Karena kita tidak pernah bisa menyelesaikan sebuah pertandingan kalau kita tidak bertahan. Seorang pelari maraton, ya, kalau dia mau mencapai garis akhir, garis finish, dia mesti berusaha untuk terus bertahan di dalam kondisinya, bertahan dalam keadaannya. Mungkin dia lari sampai setengah, dia mulai bisa merasa ya capek, tapi dia mesti bertahan. Mungkin setelah dia berlari ya sejauh ya mungkin 3/4 dari jarak yang harus dia selesaikan, kakinya mulai pegal ya, mungkin badannya semakin berat. Saudaraku sekalian, dia tetap ya mesti bertahan kalau dia mau mengakhiri pertandingan maraton tersebut. Saudaraku sekalian, mungkin saat ini saudara ditimpa oleh banyak persoalan yang seolah-olah telah menghabiskan begitu banyak kekuatan saudara, telah menghabiskan begitu banyak daya tahan iman saudara. Tapi kalau saudara mau mengakhiri pertandingan iman saudara dengan baik, saudara mesti bertahan. Apapun yang terjadi, Anda mesti bertahan. Kalaupun Anda sudah mau menyerah, saudara perlu bertahan. Ya, bertahan sedikit lagi. Mungkin Anda sudah berkata, aku sudah tidak mampu. Saudara mesti bertahan sedikit lagi. Ketika saudara berkata, aku benar-benar sudah tidak berdaya. Saya mau katakan saudara mesti bertahan sedikit lagi. Itu kunci. Kalau saudara mau mengakhiri pertandingan yang baik. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ini menjadi satu hal dan pembelajaran yang sangat penting bagi kita pada hari ini. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk mengakhiri sebuah pertandingan, khususnya pertandingan iman kita. Kita harus mengakhirinya. Caranya adalah kita harus selalu mengakui keberadaan Tuhan. Khususnya ketika kita berada di dalam pergumulan. Khususnya ketika hidup kita dipenuhi dengan persoalan. Dan yang kedua adalah bertahan di dalam berbagai ujian yang datang. Dua kunci ini akan memampukan saudara untuk mengakhiri pertandingan iman saudara dengan baik. Amin saudaraku. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat ini hamba berdoa, menyerahkan setiap jemaat-jemaat-Mu di mana saja mereka berada. Tuhan, hamba berdoa khusus untuk mereka yang sedang ya berjuang di dalam pertandingan iman mereka. Tuhan, hamba berdoa khusus ya, mereka yang sudah mau menyerah, mereka yang sudah tidak punya kekuatan, mereka yang benar-benar sudah kebingungan, mereka yang tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Tuhan, hamba berdoa untuk mereka. Biarlah Tuhan, mata rohani mereka boleh terbuka kembali dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Mari Tuhan nyatakan keberadaan-Mu kepada mereka. Sehingga mereka boleh melihat tangan kuasa Tuhan yang terulur kepada mereka. Mereka boleh melihat tangan kuasa Tuhan yang kokoh dan kuat yang menopang Tuhan akan keadaan mereka. Hamba berdoa, mari Tuhan pimpin supaya mereka boleh sungguh-sungguh bertahan. Kekuatan, lepas kekuatan, Tuhan terus tambahkan. Sehingga mereka boleh bertahan, tetap bertahan, terus bertahan. Bertahan sampai pada akhirnya. Mereka melihat bagaimana mereka menyelesaikan pertandingan iman mereka dengan baik. Terima kasih Bapak, hamba serahkan Tuhan setiap mereka. Dan biarlah kemuliaan-Mu yang begitu mulia akan Tuhan curahkan dalam kehidupan mereka. Dan mereka boleh melihat pertolongan, kelepasan, pemulihan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan firman-Mu, berkati firman-Mu, sempurnakan firman-Mu dalam diri setiap anak-Mu yang percaya dan menerimanya. Terima kasih Bapak, mulia bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.